Kalian suka cerita horor? Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Semua bermula dari sebuah panggilan darurat. Seorang dokter jaga malam, sebut saja namanya Dokter Anton, sedang duduk santai di ruangannya saat tiba-tiba telepon rumah sakit berbunyi. "Dok, tolong, ada kecelakaan, kita butuh bantuan." Suara perempuan di ujung telepon terdengar panik. Tanpa pikir panjang, Dokter Anton langsung bangkit dan bertanya, "Di mana lokasinya?" "Kami di Rumah Sakit Kartika, UGD-nya butuh dokter segera." "Rumah Sakit Kartika?" Rasanya nama itu familiar, tapi anehnya, dia nggak ingat ada rumah sakit dengan nama itu di daerahnya. Namun, sebagai dokter, dia nggak bisa menunda. Nyawa seseorang mungkin sedang dalam bahaya. Dia segera mengambil tas medisnya dan berangkat ke lokasi yang diberikan. Tapi dia nggak tahu, rumah sakit yang dia tuju sudah ditutup lebih dari 20 tahun lalu. Rumah sakit yang tidak seharusnya ada. Jalan menuju rumah sakit itu terasa makin sepi. Lampu jalan mulai jarang, dan yang tersisa hanya bayangan pepohonan yang tinggi menjulang di sisi jalan. GPS menunjukkan jalannya benar, tapi semakin jauh, semakin terasa aneh. Gak ada kendaraan lain di jalan. Seolah-olah dia satu-satunya orang yang menuju tempat itu. Akhirnya, di kejauhan, dia melihat bangunan rumah sakit. Lampunya menyala, tampak ada aktivitas di dalam. Dokter Anton turun dari mobil dan masuk ke dalam. Begitu dia melewati pintu utama, aroma khas rumah sakit langsung tercium. Campuran antiseptik, obat-obatan, dan sedikit bau logam. Tapi ada satu hal yang bikin bulu kuduknya berdiri. Rumah sakit ini terasa tua. Cat dindingnya kusam, lantainya sedikit berdebu, dan ada beberapa peralatan yang terlihat jadul. Tapi dia nggak sempat banyak berpikir. Seorang perawat datang tergesa-gesa. "Dokter, cepat ke UGD, pasiennya kritis." Dia mengikuti perawat itu ke ruang gawat darurat. Ada seorang pria terbaring di ranjang dengan tubuh penuh luka, darah mengalir dari dahinya. Tanpa ragu, Dokter Anton segera bekerja. Dia membersihkan lukanya, memeriksa tekanan darah, dan memastikan pasien tetap sadar. Tapi saat dia meminta perawat untuk mengambil alat bantu pernapasan, perawat itu hanya menatapnya kosong. Dan saat Dokter Anton menoleh ke arah pasien, pria itu menatapnya dengan mata lebar, penuh ketakutan. "Lari dok, ini bukan rumah sakit yang sebenarnya." Kengerian yang mulai terasa. Jantung Dokter Anton berdegup kencang. Dia mencoba mengabaikan kata-kata pasien tadi dan fokus menyelesaikan pekerjaannya. Tapi saat dia menoleh ke perawat tadi, dia sudah hilang. Dokter Anton melihat sekeliling. Semua orang di ruangan itu tiba-tiba membeku. Mereka semua berdiri diam, tidak bergerak, tidak berkedip. Seketika, lampu di ruangan itu mulai berkedip-kedip. Dan satu persatu, sosok perawat dan dokter di ruangan itu menghilang, seolah ditelan bayangan. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar dari koridor. Dokter Anton berusaha menenangkan diri dan berjalan pelan keluar ruang UGD. Koridor rumah sakit itu sekarang terasa jauh lebih panjang, lebih gelap, lebih dingin. Di ujung koridor, dia melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya. Gaunnya putih, panjang, sedikit kotor. Tangannya gemetar, dan suara tangisannya semakin kencang. Dokter Anton mundur perlahan, tapi tiba-tiba perempuan itu berhenti menangis, dan kepalanya mulai menoleh, pelan-pelan. Rahasia kelam rumah sakit Kartika. Dokter Anton tersentak dan segera berbalik. Dia berlari menyusuri koridor, mencari jalan keluar. Tapi rumah sakit ini seperti berubah bentuk. Koridornya terasa lebih panjang, lebih berliku, seolah tidak ingin membiarkannya pergi. Dia terus berlari sampai akhirnya menemukan sebuah pintu dengan tulisan, "Ruang Direktur." Tanpa pikir panjang, dia masuk dan mengunci pintu di belakangnya. Ruangan itu dipenuhi dokumen lama dan foto-foto tua. Dengan tangan gemetar, dia mengambil salah satu berkas di meja.
Dan di sanalah dia menemukan jawabannya. Rumah sakit Kartika ditutup sejak tahun 2002. Alasannya, kebakaran besar yang menewaskan seluruh staf dan pasien di malam itu. Tapi yang lebih mengerikan, ada satu laporan yang menyebutkan bahwa setelah kebakaran, beberapa orang masih melihat rumah sakit ini berdiri. Dan beberapa orang mengaku pernah mendapatkan panggilan darurat seperti yang diterima Dokter Anton. Jantungnya makin kencang. Dia harus keluar dari tempat ini. Dia membuka pintu dan kembali ke koridor, tapi suasananya berubah total. Sekarang, rumah sakit itu benar-benar hancur. Dindingnya hangus terbakar, peralatan medis berkarat, dan bau gosong menyengat di udara. Lampu-lampu berkedip, dan suara langkah kaki mulai terdengar dari kejauhan. Langkah kaki itu semakin mendekat. Dan ketika Dokter Anton menoleh ke belakang, sosok perempuan tadi ada tepat di belakangnya. Matanya hitam pekat, mulutnya sobek lebar, dan dia berbisik, "Kamu tidak seharusnya di sini." Dokter Anton berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Saat dia menerobos pintu utama, tiba-tiba semuanya menghilang. Dia sekarang berdiri di tengah bangunan rumah sakit yang sudah lama terbengkalai. Tanpa lampu, tanpa perawat, tanpa pasien. Dan yang lebih aneh, mobilnya masih terparkir di luar. Dokter Anton langsung masuk mobil dan menyalakan mesin. Tapi sebelum pergi, dia menoleh ke kaca spion. Di depan pintu rumah sakit itu, perempuan tadi masih berdiri di sana, tersenyum, seolah menunggu pasien berikutnya. Kalau kalian suka cerita horor kayak gini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah seram lainnya.